uji materi tentang undang-undang pemilu berkaitan dengan masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota yang sebagian besar akan berakhir di tahun 2023 dan di tahun 2024. Nah, kalau kemudian sebagian besar dari anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota berakhir di tahun 2023-2024, maka berakhirnya itu bersamaan dengan tahapan pemilu krusial. Dan itu akan jadi problem, akan mengganggu berjalannya tahapan pemilu. Akan mengganggu berjalannya tahapan pemilu, sehingga kemudian demi penataan rekrutmen serentak anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota, maka harus dilakukan upaya transisi dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota sampai dengan selesainya tahapan pemilu, gitu. Karena kemudian sekarang kan kemudian ada juga polemik ya mengenai apakah keserentakan itu dilakukan dengan pemangkasan atau perpanjangan. Kalau kemudian kita perbandingkan, apabila keserentakan itu dilakukan dengan pemangkasan, maka yang terjadi apa? Pertama, pemangkasan itu rekrutmennya juga sama gitu. Rekrutmennya bersamaan dengan tahapan pemilu krusial juga, misalnya dipangkas. Sekarang kan sudah masuk tahapan, maka kemudian rekrutmennya itu masuk ke tahapan pemilu juga, akan mengganggu juga, nggak menyelesaikan persoalan. Kemudian juga berakhirnya masa jabatan itu kan 5 tahun, maka kemudian 5 tahun mendatang dia berakhirnya juga di tahapan pemilu, maka itu bukan penataan gitu, itu bukan penataan, pemangkasan itu bukan penataan. Ya. Kalau ingin penataan, ingin perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan, maka ini adalah kondisi darurat dan kondisi transisional harus dilakukan yang namanya perpanjangan. Perpanjangan ini nanti pertama akan melakukan tahapan pemilu, akan melakukan rekrutmen secara serentak di luar tahapan pemilu. Kalau kemudian diperpanjang setelah tahapan pemilu, maka 5 tahun mendatang dan 5 tahun mendatangnya lagi itu rekrutmen penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU, itu di luar dari tahapan pemilu atau pre-election gitu ya, tidak di dalam tahapan pemilu gitu. Dan itu akan terjadi untuk kedepannya. Tapi kalau pemangkasan 5 tahun mendatangnya lagi berakhirnya juga di tahapan pemilu, itu akan selalu menjadi problem, karena kita ingin menyelesaikan persoalan ini, ingin kita penataan ke depan seiring dengan pemilu serentak, pemilihan kepala daerah juga serentak, pemilihan penyelenggara juga serentak, tapi prinsipnya di luar tahapan pemilu. Maka yang perlu dilakukan adalah memperpanjang masa jabatan sampai tahapan pemilu selesai. Jadi itu inti daripada permohonan kita mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tafsir konstitusional bersyarat ya, terhadap pasal 10 ayat 9. Pasal 10 itu mengatakan bahwa masa jabatan anggota KPU itu 5 tahun ya. Tetapi karena ada kondisi darurat seperti ini, maka kita minta tafsir konstitusional bersyarat. Konstitusional sepanjang dimaknai KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang berakhir masa jabatan 2023-2024 itu diperpanjang sampai tahapan pemilu selesai. Jadi itu inti daripada permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi. Semangat kita adalah semangat penataan rekrutmen penyelenggara pemilu untuk kedepannya, untuk pemilu yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi itu mungkin ada rekan-rekan yang menambahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Jadi prinsipnya semangat kita datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang pemilu ini adalah agar dapat terselenggaranya sistem proses demokrasi yang ideal. Dalam arti tahapan-tahapan pemilu berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan hak konstitusional warga masyarakat yang memiliki hak pilih dapat digunakan tanpa ada nanti hiruk-pikuk pemilu yang diakibatkan oleh adanya transisi masa jabatan anggota KPUD dan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi itu semangatnya. Tujuan kami adalah untuk membantu pemerintah, membantu
penataan proses demokrasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hak pilih warga negara dapat digunakan, pemilu dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan hambatan di kemudian. Itu saja. Terima kasih. Ya, tambahan. Kalau kita lihat ya, sebenarnya penataan terkait dengan pemilihan anggota KPU di provinsi dan kabupaten kota merupakan kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu merupakan hak konstitusional dari warga negara untuk mendapatkan pemilu yang adil, demokratis, luber dan jurdil dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemilu itu jangan kita maknakan sebagai hanya pelaksanaan saja, tapi juga ada sebelum pelaksanaan dan pasca itu. Jadi kita harus maknai ketiga rangkaian tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya menambahkan satu lagi, ini terkait dengan apabila pemangkasan yang dilakukan seperti yang saat ini ada atau diinisiasi ya oleh DPR dan pemerintah melalui Perpu. Apabila itu yang dilakukan, yang terjadi adalah apa ya? Pemborosan. Karena orang-orang yang akan dipangkas itu kan diberikan kompensasi ya masa jabatannya selesai kan gitu. Sementara dia negara juga harus menggaji orang yang terpilih. Dua, padahal kita mengatakan bahwa kita resesi ekonomi, kita melakukan APBN kita apa namanya minimal untuk kepentingan pemilu, tapi sementara kita mau memilih jalan untuk pemborosan. Itu saya pikir tidak bagus. Oleh karena itu uji materi kita ini kita lakukan. Ada lagi komentar tambahan?